Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, Soleh dan Soleh kelas 3. Kembali lagi dengan Ibu Guru. Hari ini kita akan belajar seni budaya dan prakarya SBDP tema 4 subtema 4, yaitu dengan kompetensi dasar 3.4 mengetahui teknik potong, lipat, dan sambung. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ibu pimpin. Isti'dadan. Ad-du'a'u bidaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baca doa sudah kita laksanakan. Selamat disimak video pembelajaran Ibu Guru baik-baik ya nak. Kita akan masuk kepada materi, yaitu seni melipat kertas. Seni melipat kertas. Nah, terkait seni melipat kertas, apa sih yang ada di pikiran kalian? Seni melipat kertas. Apakah kalian pernah melihat karya kertas berupa bentuk seperti hewan, terus tumbuhan atau alat transportasi, atau bentuk karya kertas yang lainnya? Nah, selain bentuknya seperti hewan, tumbuhan, dan alat transportasi, kira-kira apa lagi karya dari kertas? Iya, betul. Misalkan membuat topi dari kertas. Siapa yang pernah bikin topi dari kertas? Ya, betul. Itu semua adalah seni melipat kertas. Kalau kalian melipat kertas menjadi 2 bagian, itu sudah termasuk melipat kertas, ataupun dibuat bentuk hewan, tumbuhan, ataupun alat transportasi. Alat transportasi apa sih Bu? Seperti ini loh, perahu, terus pesawat. Siapa yang sering buat pesawat-pesawatan dari kertas? Acung tangan. Ya, berarti sama seperti Ibu. Nah, jadi seni melipat kertas itu adalah termasuk karya tersebut yang dinamakan seni melipat kertas. Itu ada berbentuk hewan, tumbuhan, alat transportasi. Nah, itu termasuk seni dari melipat kertas. Bisa juga membuat topi, terus membuat burung-burungan dan lain-lain, atau enggak kertas yang berbentuk lovet, terus kupu-kupu, dan lain-lain. Yang kedua, seni melipat kertas juga biasa disebut dengan origami. Harus ingat nih, seni melipat kertas juga bisa disebut dengan origami. Nah, itu yang biasa disebut oleh masyarakat Jepang. Seni melipat kertas yaitu origami namanya. Terus yang ketiga,
Origami berasal dari negara Jepang yang memperkenalkan cara melihat selembar kertas persegi menjadi sebuah bentuk. Nah, jadi kata origami ini dikenal oleh seluruh dunia sampai negara kita, yaitu negara Indonesia. Itu adalah kata yang biasa digunakan oleh masyarakat Jepang kalau mereka melakukan karya, yaitu melipat selembar kertas persegi menjadi sebuah bentuk. Bentuknya apa aja bebas, ada yang sudah tadi kita sebutkan, hewan, tumbuhan, pesawat, pokoknya seni-seni melipat kertas lainnya itu sama masyarakat Jepang disebut dengan origami. Ya betul. Nah, mulai dari bentuk sederhana sampai sulit. Sederhananya mungkin membuat pesawatan ya nak, karena itu tidak terlalu sulit. Terus yang sulitnya itu bisa burung. Membuat burung tuh itu tidak termasuk sih, ada yang lebih sulit lagi. Contohnya itu membuat karya bunga dari lipatan-lipatan koran bekas dan lain-lain. Nah, contohnya itu bisa kita lihat gambar yang ada di layar. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, seperti ini nih. Ini contoh seperti hewan dan tumbuhan. Ini di sini ada karya seni burung dan bunga yang dibuat dengan cara dilipat kertasnya. Ada burung, ada juga bunga. Wah, bagus ya. Ini adalah seni melipat kertas, atau biasa orang Jepang menyebutnya dengan origami. Ya, betul. Nah, jadi ada langkah-langkah membuat burung merpati. Jadi untuk langkah-langkah membuat burung merpati, ini contoh ya, contoh seni melipat kertas yaitu membuat burung merpati. Langkah-langkah pertamanya, siapkan dulu kertas origami, lalu lipat secara diagonal, langkah pertama. Terus sebaliknya nih, langkah kedua. Baru sudah dilipat kan, kelihatan nih garis plusnya secara diagonal, dilipat dua, langkah ketiga. Terus baru dilipat lagi ke atas, membentuk seperti apa yang di perahu ya. Terus ada lagi ini langkah kelima, dibuka, lalu ditekuk lagi, lalu ditekuk. Nah, supaya kalian jelas bagaimana cara membuat burung merpati dari kertas origami, kan kalau dari layar nggak begitu jelas ya nak, karena kalian semua tidak langsung mempraktikannya. Tapi kalau misalkan kalian lihat video berikut ini, semoga aja secara perlahan kalian paham ya bagaimana langkah-langkah membuat burung merpati. Oke, siap menonton videonya? Simak dan perhatikan. Halo semua, kembali lagi dengan Kreativo. Kali ini kita akan membuat origami burung dara. Ini adalah bentuk yang sudah jadi ya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan butuh tas origami. Pertama, kita akan lipat. Ini kalau kita ingin buat yang sayapnya warna biru ya nantinya. Jadi kita balik terlebih dahulu. Kita ambil ke warna yang polos. Nah, putih. ini lipat nih langkah kita pertama. Ke sisi diagonal. Diagonal ya nak. Ini. Nah, udah dilipat pertama. Oke, kita buka. Buka lagi. Kita lipat ke sisi diagonal yang lainnya. Ya, betul. Langkah keduanya. Nah, itu. Selanjutnya, dari lipatan diagonal ini, kita akan lipat ke kanan. Ke atas ini. Oke. Langkah ke Biar tahu lurus apa 4. tidak, maka kita balik terlebih dahulu. Di sini ada garisnya ya, ada garisnya. Pastikan garisnya lurus. Oke, kita tekan kalau sudah. Kita balikkan lagi. Sini, kita ambil. Setidaknya ini kita ambil setengahnya, setengah dari sini ya. Kita ambil ke tengah-tengahnya dia. Kira-kira saja sampai tengah-tengah, dan pastikan dia lurus. Garisnya tengah ini pastikan lurus. Baru kita tekan seperti ini.
Langkah selanjutnya, dari sini kita akan jadikan satu seperti ini. Langkah ke-6. Dan selanjutnya kita akan potong. Nantinya potongannya terserah ya. Mau pakai potong ke bawah seperti ini bisa, kita potong ke atas seperti ini bisa. Kalau yang bentukan ini, saya motongnya seperti ini. Set. Tapi kalau yang ini, motongnya saya seperti ini. Nah, jadi berbeda-beda. Sesuaikan saja dengan keinginan. Kayak ini saya akan potong agar ke depan saja ya, seperti ini. Jadi nanti paruhnya Nah, lebih dilipat besar. ke atas nak ya. Selanjutnya, bagian belakangnya lakukan yang sama. Pastikan lipatannya sama ya. Jadi depan belakang sama. Nah, dua sayap sudah jadi. Selanjutnya kepala. Kita hanya butuh dia apa ini untuk membuat paruhnya. Kita lipat Nah, seperti dilipat ini. dulu Lalu nih kita seperti buka. ini. Kita masukkan. Ya, betul. Paruhnya sudah jadi guys. Nah itu. Selanjutnya ekor belakang biar agak bagus, kita tarik ke atas ini. Nah, Lalu kita buka dan kalau di buku tidak ada belakang kita nak, kembalikan. cuma ini dikreasiin lebih bagus lagi. Nah, Untuk sebenarnya dari sini buntutnya. sudah jadi. Kalau ingin ditambahkan mata bisa ditambahkan di sini. Di sini nantinya tambahkan mata. Kalau tidak ya seperti ini hasilnya. Oke, origami burung dara kita sudah jadi. Jangan lupa like dan share jika suka. Dan nantikan video selanjutnya dari Creativo. Oke, nah itu dia video langkah-langkah membuat burung dara. Nah, ya kan? Sudah ya dijelaskan tadi di videonya. Nah, sekarang seni melipat kertas dari bahan kertas. Masih ingat kamu cara membuat pesawat dari kertas? Siapa yang masih ingat cara membuat pesawat dari kertas? Nah, kertas terlebih dahulu dibentuk menjadi persegi agar dapat dilipat dengan mudah gitu ya. Dijadikan persegi dulu, baru nanti dilipat-lipat. Kenapa dijadikan persegi? Agar dilipatnya lebih mudah karena sisinya itu sama seperti persegi 4 cm, 4 cm dan bawahnya juga 4 cm misalnya. Jadi mudah untuk dibentuk. Nah, seni melipat dari bahan kertas. Jadi, selain kertas warna-warni yang digunakan, seni melipat kertas juga dapat memanfaatkan kertas bekas. Kertas bekasnya contohnya ada apa aja nih? Salah satunya di gambar yang ada di layar kalian, yaitu menggunakan kertas koran bekas gitu. Karya seni kapal yang terbuat dari kertas bekas, yaitu ini terbuat dari koran bekas. Jadi memanfaatkan kertas bekas. Jadi kalau misalkan ada barang kertas di rumah kalian, bisa kalian manfaatkan untuk kalian mengkreasikan, membuat sesuatu dari kertas itu dengan cara dilipat-lipat. Nah, itu adalah seni melipat kertas. Misalkan ada bekas kertas nasi uduk yang masih bersih, belum terkena minyak, bisa kalian gunakan itu membuat pesawat-pesawatan, atau enggak kalian misalkan beli kertas yang dari bekas ulangan-ulangan kalian yang sudah tidak terpakai waktu kelas rendah atau sudah lama, itu bisa kalian gunakan untuk membuat karya seni melipat kertas. Apa aja, bisa burung, bisa nih perahu, terus bisa pesawat dan lain-lain yang bisa kalian. Jadi bisa meningkatkan kreativitas kalian juga di rumah, memanfaatkan gadget, YouTube dengan baik gitu ya, mengasah kemampuan kalian juga. Nah, jadi di sini juga ada nih cara membuat kreasi dari kertas bekas. Ini adalah salah satu contoh membuat topi ya, membuat topi. Ini cara membuat topi nih. Cara membuat topi. Jadi kalau misalkan di rumah kalian ada kertas bekas, kalian bisa
ketik di YouTube cara membuat burung dara atau enggak cara membuat perahu dari kertas. Bisa jadi dimanfaatkan sosial medianya dengan baik. Nah, di layar kalian di sini ada cara membuat kreasi dari kertas. Ini adalah tahapan-tahapan membuat topi dari kertas ya. Mungkin kalau dari layarnya ini 1, 2, 3 sampai 8 kurang paham kali ya. Mungkin kalian juga kan hanya melihat. Coba kita lihat dan perhatikan video cara membuat topi kertas. Sama persis kok, bentuknya seperti ini. Jadi kalian silakan saja buka di halaman buku tematik 150. Halaman 150 di situ ada sama kan gambarnya, sembari dilihat video cara membuat topi dari kertas, kalian bisa juga lihat cara-cara langkah-langkahnya dari buku tematiknya. Oke, selamat menyaksikan. Silakan disimak dengan baik ya. Ntar kalau misalkan di rumah kalian ada kertas bekas, kalian bisa gunakan untuk kreasi membuat topi dari kertas. Baik. Perhatikan video berikut ini dengan baik. Ini udah masuk ke tahapan yang keberapa nih? Yang ke-6 ya. 5. Tahapan ke-7 dimasukkan, harus sama rata ya dengan lipatan yang putih nih, yang ini. Nah, seperti itu. Ini dia topi dari kertas, sama kan bentuknya? Nah, seperti itu ya. Ntar kalian bisa cari lagi di internet atau bisa ibu share nanti PPT ini ke grup. Oke. Nah, itu dia cara membuat topi dari kertas. Nah, selain kertas, koran, ada juga nanti bahan-bahan bekas kertas lainnya bisa digunakan untuk seni melipat kertas. Tapi sebelum itu kita cari tahu dulu nih manfaat melakukan kegiatan seni lipat. Kira-kira ada yang tahu nggak manfaat melakukan kegiatan seni lipat? Ada apa aja? Nah, yang pertama itu ada melatih kreativitas kita. Jadi ketika kita tidak tahu bagaimana cara membuat topi kertas dari bahan bekas, setelah kita coba, itu melatih kreativitas kita. Kreativitas kita, bagaimana sih hasil tangan aku ketika tangan aku membuat karya. Contoh dari tadi tuh, cara membuat topi dari kertas, melatih kreativitas kita. Sejauh mana sih hasil karyaku kalau misalkan aku buat
pesawat-pesawatan bagus atau tidak ya. Awalnya mungkin masih apa ya, masih standar hasilnya, terus kalian coba lagi, berarti kan melatih kreativitas. Ketika sudah membuat pesawat dari kertas bisa, kalian coba lagi cara membuat burung, terus kalian coba lagi cara membuat kupu-kupu dari kertas origami dan lain-lain. Nah, itu semua manfaat yang kita dapat ketika kita melakukan kegiatan seni lipat, yaitu melatih kreativitas. Itu yang pertama. Yang kedua ada mengikuti arahan tahapan dengan baik. Karena kalau misalkan kita lakukan kegiatan seni lipat tidak sesuai dengan urutannya, itu akan tidak jadi nanti hasilnya. Misalkan kalian membuat pesawat-pesawatan tapi langkah-langkahnya membuat topi, nah akan jadi nggak seperti pesawat-pesawatan? Tidak ya. Misalkan langkah pertama kalian melipat diagonal, tapi malah kalian langsung lipat apa nih, lipat plus gitu yang biasa aja, tidak diagonal. Nah itu tidak akan jadi mengikuti arahan tahapan dengan baik, karena biar nanti hasilnya menjadi baik juga, bagus sesuai bentuknya. Misalkan mau buat tadi tuh yang pertama burung dara ya, burung merpati, harus sesuai dengan alurnya. Kalau tidak sesuai dengan alurnya tidak akan jadi burung merpati dari kertas. Nah itu. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir. Ini bener banget, meningkatkan kemampuan berpikir. Karena mungkin awal kita masih lihat ya, kita bisa saja nih melihat dari gambar, oh ini cara langkah ketiga seperti ini, tapi kok tidak sesuai dengan gambar ya. Terus kalian ubah lagi lipatannya, oh baru nih sesuai. Nah ini nih meningkatkan kemampuan berpikir. Lalu setelah ini kita lihat lagi langkah selanjutnya, kok di gambar langkah selanjutnya seperti ini ya, dikatasin lalu dilipat ke kanan lalu dilipat ke kiri baru bentuknya kayak gini, tapi kok nggak sesuai dengan gambar ya, dicoba lagi. Nah itu meningkatkan kemampuan berpikir kita. Nah ini adalah manfaat melakukan kegiatan seni lipat. Yang pertama, melatih kreativitas. Yang kedua, mengikuti arahan tahapan dengan baik. Kalau tidak dengan baik tidak akan jadi hasilnya. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir. Betul. Nah, ini dia contoh kertas bekas. Ada apa aja sih selain koran? Ada yang tahu apa aja? Nah, yang pertama itu ada koran. Yang kedua ada apa nih? Lihat. Apa kira-kira? Ini gambar apa ya? Ya, betul. Gambar majalah. Yang ketiga ada apa ini, kalender. Kita bisa manfaatkan kalender. Biasanya kan kalau kalender itu ada yang tipis ya nak, yang besar terus tipis. Nah itu bisa kalian gunakan membuat topi dari kertas, membuat pesawat-pesawatan, atau tidak membuat burung merpati dan lain-lain. Ini adalah kalender. Terus juga ada majalah, bisa kalian gunakan juga. Selain koran, majalah, kalender, ada lagi nih, apa ya, kertas kado. Misalkan nih kalian abis bongkar-bongkar kado yang kalian dapat dari acara ulang tahun, terus nggak terlalu lecek, kalian bisa manfaatkan kertas kado bekas itu untuk membuat satu kreativitas dari tangan kalian. Contohnya kayak perahu, atau tidak gambar kupu-kupu, atau tidak gambar hewan yang lainnya, dan lain-lain. Jadi ini contoh kertas bekas. Ada koran, majalah, kalender, dan kertas kado bekas. Ya, ini contoh kertas bekas yang bisa kalian manfaatkan untuk membuat kreativitas atau seni melipat kertas. Karena seni melipat kertas dari bahan bekas, selain menghemat bahan yang ada, hasil seni lipatan jauh lebih menarik. Lihat contohnya nih. Ini menggunakannya ini dari koran bekas nih. Lihat. Lebih apa ya, kalau bahasa sekarang tuh
estetik. Wah, masya Allah banget nih. Ini tuh dari koran bekas dibuat bingkai-bingkaian, ya kan? Dibuat tempat tisu. Wah, ini lebih kreativitas banget. Dibuat jam-jam dari koran bekas, dililit-lilitin dulu. Kalau ini agak sulit, harus punya ketelitian atau apa ya, tekunan yang tinggi nih supaya bisa jadi jam dari koran bekas. Terus ada lagi ini bunga nih, lekukannya masya Allah bagus ya Naya. Siapa nih yang mau bisa membuat karya-karya yang ada di gambar? Nah, harus dicoba, harus dilatih lagi di rumah ya nak. Nah, seperti itu. Jadi seni melipat kertas dari bahan bekas. Ya, alhamdulillah pembelajaran selesai. Terima kasih sudah menonton ya. Semoga apa yang Ibu ajarkan kepada kalian dapat bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.